Oke, langsung saja saya panggil Dr. Siti Rahmayanti MMSC atau lebih singkatnya saya panggil Dr. Mira. Nah, ini Dokter Mira dari Boston, dokter wanita dari Boston. Nah, ini spesial banget. So, Halo Indra, selamat malam, good selamat evening, malam. Mira. Good evening. It's Ya, 10:50 now, jadi udah malam di Boston. wow. Tapi tetap semangat dan bangga sekali bisa di ruang virtual ini sama senior-senior saya dari UGM, juga sama CEO Arufana dari UGM Oh, juga dulu ya, Indra ya. yes, bener Eh, banget, Dokter Mira. Oke, sebenarnya ya pastinya the pleasure is also ours karena ya 10:30 this is Friday night harusnya ya berarti ya di Boston ya. Friday night usually it's a time to like release ya mungkin apalah party or maybe istirahat gitu. But Enggak juga thank sih, you so much udah tapi terima kasih. Iya gimana? malah senang, senang malah Oh ya, diajakin bisa diskusi hari ini. iya betul. Tapi kali ini kita partinya virtual ya sambil kita diskusi tentang XR ya. Oke, mungkin sama biar kawan-kawan di sini juga paham ya tentang Dokter Mira ini. Izinkan saya juga untuk bisa sedikit memperkenalkan siapakah Dokter Mira ini. Jadi Dokter Mira ini adalah tadi sudah disampaikan senior di UGM, jadi ambil S1-nya di UGM. Jadi ya dari Jogja. But ambil master degree-nya di Medical Science in Immunology itu di Harvard. Ya, ini pathway-nya menarik sekali ya dari UGM kemudian ke Harvard Medical School dan saat ini menjadi postdoctoral research fellow di Massachusetts. Aduh, aku baca Massachusetts tuh sering beribet gitu, Kepleset ya. sering kepleset. General Hospital ya, di The Vincent Center for Reproductive Biology at Law Laboratory. Oke, kayaknya lebih seru kalau nanti mungkin Mira sambil bercerita tentang pengalamannya, Dokter Mira, terutama mungkin dari perspektif dari practitioner, researcher dari eh, global perspektifnya seperti apa. Karena itu juga tadi bisa teman-teman lihat, Dokter Mira ini juga sudah memiliki banyak sekali publikasi ya tentunya, walaupun beliau adalah practitioner dan research fellow di Amerika, di US. Oke, so nggak bakal dipanjang-panjangin, the floor is yours, the mic is yours. Silakan Dokter Mira untuk bisa bercerita tentang XR for clinical training dari perspektif global. Terima kasih. Terima kasih Indra. Selamat pagi semuanya di Indonesia dan juga mungkin di belahan dunia lainnya ya, ada Dr. Keno di Eropa juga. Saat ini saya di Boston. Sekali lagi perkenalkan, saya biasa dipanggil Mira. Dan saat ini saya adalah seorang research fellow. Tadi CV-nya agak kurang update sedikit karena baru 1 bulan yang lalu saya pindah ke institusi, masih di bawah naungan eh, company yang sama, cuman sekarang, posisinya adalah, di bidang surgery di Brigham and Women's Hospital. Background saya tadi dijelasin sedikit, sebenarnya lebih ke imunologi, molecular immunology, jadi sehari-hari memang kerjanya di wet lab, di laboratorium. Tapi beberapa bulan yang lalu, Indra approach untuk diskusi mengenai extended reality dan medical training yang juga merupakan salah satu passion saya dan apalagi pengembangannya di bidang, eee, ilmu bedah, surgery simulation itu sangat, pesat sekali di dunia global. Jadi saya sangat excited dan pas diajakin untuk Fana Talk yang pertama ini saya eee, langsung pengen ikutan karena malah saya ngerasa belajar banyak ya dan sangat, immerse dan juga, senang sekali melihat perkembangan yang sekarang, dari Jogja. Dan dari Indonesia pada umumnya dan tentunya Arifana sendiri juga mengharumkan nama Indonesia jadi
luar biasa sekali. Spektrum extended reality ini kan luas ya, dari mulai yang benar-benar pure virtual reality, sampai yang lebih dekat ke dunia fisik seperti augmented reality. Dan nanti kita akan bahas, lebih lanjut di slide berikutnya tentang bagaimana, ini bisa diaplikasikan tidak cuma di training, tapi juga untuk diagnosis dan juga untuk terapi. Dan yang paling terakhir ini untuk terapi ini kayaknya, menurut saya sangat menarik sekali dan potensinya sangat besar, untuk dikembangkan, di masa depan. Ini sedikit grafik dari Business Insider, dari Persistent Coin, dan salah satu firma hukum internasional yang biasa memberikan prediksi bahwa, kalau gaming udah jelas ya, pasti memang VR-nya dimulai dari gamification awalnya. Tapi ternyata in the front runner, dunia kesehatan ini adalah salah satu, yang potensinya paling besar untuk dikembangkan, dalam extended reality. Jadi dari tahun 2019 saja udah kenaikannya hampir 50%. Jadi dalam 10 tahun ke depan kita bisa bayangkan, pengembangannya itu akan eksponensial sekali, terutama dengan, adanya dukungan dari berbagai, pihak yang juga nantinya akan, memegang peran yang besar. Bisa dilihat di sini, pada saat ini memang yang masih di depan itu banyaknya negara-negara maju ya, terutama ada head to head competition antara Amerika dan China, di mana, investasinya ini, levelnya sudah miliaran dolar, lalu disusul dengan negara-negara lain seperti UK, Israel, dan juga Swiss. Selain itu juga banyak big players yang sehari-hari kita lihat sehari-hari kayak Microsoft, Google, Facebook, mereka mulai mengakuisisi, produk-produk devices kayak Microsoft HoloLens, ada Google, Glass, lalu Meta juga mengakuisisi Oculus. Jadi, World Bank sendiri menyorot bahwa sebenarnya negara-negara berkembang tuh punya potensi yang sama besarnya, karena ini adalah medannya kreativitas, bukan cuman dari segi finansial saja. Jadi, besar harapan kita nantinya Indonesia bisa salah satu main player, harapannya Alfana yang bakal jadi pemimpinnya ya, Mas Indra. Eee, Amin. terus amin. Ini hari ini, diskusinya ini hari ini kita sharing aja, itu akan saya bagi, 3 babak gitu ya. Pertama dari sisi medical training, lalu medical diagnostic, dan juga medical therapy and rehabilitation. Kita bisa mulai dari medical training. Tadi sebenarnya Dokter Seno sama Dokter Hengki udah memaparkan dengan lebih real. Tapi untuk overview-nya kita bisa lihat bahwa manfaatnya ini bisa di level dari mulai learner, satu pembelajar, dari level institusi sampai level global. Kalau dari segi learner sendiri jelas karena portability-nya ya. Jadi kita bayangin kalau teman-teman yang tadinya mungkin konsentrasi dan akses itu lebih banyak di Pulau Jawa ya, karena sayangnya Indonesia tidak bisa dipungkiri masih sangat, Pulau Jawa sentris. Sekarang ini bisa teknologi dan edukasi ini bisa dirasakan oleh pelajar-pelajar kedokteran mungkin di pulau lain ataupun di daerah-daerah lain yang mungkin staf pengajarnya masih sangat terbatas. Lalu juga pengalaman yang multisensori ini akan meningkatkan, juga, retensi dari, materi yang diberikan. Tadi juga sempat dibahas, skenario yang bisa sangat dimodifikasi tergantung algoritma yang diberikan, ini memberikan, learning experience yang lebih enjoyable dan juga interaktif. Selain itu yang saya ingin tekankan adanya psychological safety. Apa psychological safety itu? Itu adalah di mana si mahasiswa atau murid ini merasa bahwa dia merasa aman secara psikis untuk mengemukakan opini, pendapat, ataupun, mencoba berbagai teknik yang ingin dipelajari tanpa merasa takut di-judge atau merasa takut, ada rasa hierarki. Karena tidak dipungkiri dunia kedokteran ini masih ada ya kadang-kadang rasanya, aduh segan kalau misalnya dengan, profesor ataupun dengan senior gitu. Selain itu juga sudah banyak sekali penelitian bahwa, virtual ini dibandingkan dengan 2 dimensi itu sangat meningkatkan retensi sampai, ratusan persen ya, bahkan sekarang banyaknya publikasi itu masih di bidang, surgical simulation, tapi dinyatakan bahwa sampai 378% loh, signifikannya untuk kecepatan, si mahasiswa ini bisa menerima materi. Bahkan ketika dilakukan repetisi. Jadi itu masih sangat, luar biasa sekali ternyata, manfaatnya. Walaupun tidak dipungkiri juga ya tadi udah disebutkan beberapa risk yang ada juga kayak jadi migraine, atau pusing kalau kelamaan dan lain-lain.
Lalu juga ada level institusi dibandingkan pembelian phantom atau manekin yang tentunya tidak bisa sama sekali tidak pembelian cadaver, phantom, manekin sama sekali dan juga biasanya kita menyewa probandus ya, Dok, itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi ini juga sangat cost efektif karena dengan satu device saja itu banyak sekali jenis-jenis, praktis ataupun skills lab training yang bisa dilakukan. Lalu faculty time yang juga tadi berat ya, tadi Dokter Hengki, Dokter Sena udah ngajar, masih mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi inovator juga, jadi ini sudah sangat efisien waktu. Dari segi global, selain cost, itu juga demokratisasi dari pendidikan. Jadi, orang yang belajar di Amerika, di Israel, maupun di Indonesia bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Jadi ini menurut saya impact-nya luar biasa sekali dari level global. Ini adalah salah satu penelitian, yang di-publish, di BMC Medical Education, bisa dilihat, walaupun tidak ada perbedaan antara total nilai dari internship ketika diberlakukan, 2 blinded group, yang satu menggunakan VR, yang satunya, dengan metode tradisional, ternyata total OSCE score-nya itu, walaupun tidak ada perbedaan, tapi ternyata, total dari, jenis skill yang didapat itu di beberapa area terutama di bidang physical examination, tutoring and noting skill, and image reading ini meningkat di grup yang, melakukan VR. Sekali lagi ini juga datanya tidak bisa kita serta-merta telan mentah-mentah karena masih sangat terbatas, dan, banyaknya juga, menurut saya masih deskriptif dan kualitatif. Tapi setidaknya ini bisa menunjukkan bahwa, tidak cuma, kualitasnya yang bisa terus dan menerus dikembangkan, ternyata memang ada perbedaan signifikan antara experience dan juga result dari si, learners-nya atau pembelajarnya itu sendiri. Saya lanjut ke slide berikutnya. Apa aja sih yang sekarang sudah dikembangkan? Ini cuman short list ya, jadi banyak banget dan menurut saya potensinya ini nggak bisa dikotakkan di satu, area aja. Tapi yang udah pasti itu, pembelajaran anatomi secara 3 dimensi, lalu juga surgical simulation udah pasti, tidak cuma dari level preklinik tapi juga residence. Terus habis itu ada kasus-kasus emergency tadi disebutkan, bisa ada dari pelatihan CPR, ACLS, BLS, bahkan juga, resusitasi bayi baru lahir. Lalu ada rare case, karena kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu yang nggak semua, eee, mahasiswa kedokteran itu dapat ketika koas, kan kadang-kadang untung-untungan juga ya, tergantung pasien itu dapatnya, seperti apa. Jadi dengan adanya VR ini kita bisa mensimulasikan kasus-kasus yang mungkin jarang ditemui sehari-hari, tapi bisa diakses dan dibuat algoritmanya. Terus lebih jauhnya lagi itu meningkatkan sisi soft skills atau empati, pelatihan empati, breaking bad news, dan juga bagaimana kasus-kasus ketika, ada keluarga di sana dan sebagainya, skenario-skenario seperti ini bisa dikembangkan dari VR dan sudah banyak juga penelitiannya bahwa ini bisa meningkatkan sisi empati dan bagaimana cara untuk menyampaikan berita yang kurang menyenangkan kepada pasien dan keluarga. Selanjutnya juga ini cuman beberapa ini kayak udah banyak banget sebenarnya, perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini, dengan basis di seluruh dunia. Salah satunya yang di bidang anatominya ada Organon, dia sudah imersif dan Stanford sendiri tuh juga mengembangkan awalnya dari, untuk congenital heart disease, karena kadang-kadang kalau mau melakukan operasi penyakit jantung yang sifatnya bawaan itu susah sekali membayangkan bagaimana si perubahan aorta atau organnya ini, yang, eee, sifatnya bawaan, kadang-kadang susah untuk dimodel hanya dari CT scan yang 2 dimensi, ini bisa di-render dan dijadikan virtual seperti ini, jadi, intervensinya bisa lebih interaktif. Lalu juga bisa dilihat ini di dunia kedokteran, terutama di bidang ortopedi dan juga, bedah syaraf, di mana resikonya sangat tinggi. Sekarang sudah mulai diaplikasikan, CT scan 3D imaging, lalu di-render sehingga menjadi 3 dimensi, dan mereka melakukan persiapan operasi melalui virtual reality sebelum, mereka
melakukan ke pasien. Jadi bayangin ya, kalau dulu kan planning operasi cuman di board gitu, dibayangkan, digambar, tapi sekarang sudah bisa real time dengan kasus yang sesungguhnya di virtual reality. Jadi kalau menurut saya ini sangat sangat revolusioner, di bidang pendidikan kedokteran dan juga training untuk para healthcare professional di masa depan. Nah, ini salah satu yang juga, saya, ini ya, close to my heart, karena saya juga dulu kerja di NICU waktu masih di Pondok Indah, dan kita selalu melakukan, saya juga kerja sebagai asisten, riset di bidang neonatologi, jadi kita melakukan pelatihan untuk para bidan dan juga para, nurse di seluruh pelosok Indonesia. Mereka biasanya harus terbang ke Jakarta, tapi, misalnya di Children's Hospital di LA, mereka melakukan tadi interprofessional collaboration juga, dan simulation, sehingga ketika bayi baru lahir lalu ada kasus bayi yang mungkin tidak bagus kondisinya, itu bisa dilakukan simulasi secara virtual, secara kolaboratif. Terus bisa dilihat juga di sini ya, kalau dilihat, publikasi itu sudah banyak. Ini nggak terlalu update karena ini tahun 2009, tapi bisa dilihat yang paling biru itu North America dan juga ini masih Amerika ya. Sedangkan Indonesia masih putih banget nih. Jadi harapan saya nanti mungkin Dokter Seno, Dokter Hengki bakal banyak menjadi produser dari publikasi-publikasi ilmiah yang nantinya akan terus mendorong inovasi di bidang virtual reality di dunia kedokteran secara global. Jadi mudah-mudahan nanti, 5 tahun lagi kita hitam banget di sini ya, di kanan bawah sini gitu, amin. Lanjut, apa sih stakeholder salah satunya, itu adalah, dibuatnya studio-studio studio VR di berbagai institusi pendidikan, seperti LERES misalnya. Sebenarnya ini, kalau di sini misalnya di Stanford udah mulai dari tahun 2003, lalu tahun 2017 Harvard Innovation Lab itu mengundang mahasiswa yang ingin belajar untuk, bisa melakukan apa ya, konsultasi kalau mereka mengembangkan produk dan lain-lain. Dan nggak cuma dari Amerika sendiri, pada bulan Maret kemarin Jolly Good dari Jepang, perusahaan Jepang, kita punya profesor di sini, emergency medicine dari Jepang, itu menggandeng perusahaan dari Jepang untuk, melakukan full scale entry di US market dengan dimulai di emergency department-nya Brigham and Women's Hospital, di tempat saya sekarang bekerja. Jadi ini bukti bahwa kita sebagai negara lain pun kita bisa menjadi salah satu stakeholder dengan bekerja sama dengan berbagai institusi di luar negeri, contohnya di sini. Jadi mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi profesor-profesor yang mungkin dari negara bukan Amerika yang akhirnya bisa menggandeng banyak kolaborator gitu. Mmm, Terus dari segi tadi kita udah di training, dari segi diagnosis, banyak juga yang bisa dikembangkan, tapi saat ini, lebih banyak titik beratnya itu di dunia imaging dan bagaimana itu ditranslasikan menjadi VR. Misalnya ketika ada, breast cancer atau ada penyakit kongenital yang berhubungan dengan pembuluh darah, itu bisa dilakukan CT scanning, lalu nanti di-render menjadi model yang 3D dan akhirnya nanti kita bisa bayangin, "Oh, kira-kira seberapa sih penetrasi kanker ini secara 3 dimensi dan apa intervensi yang bisa dilakukan?" Yang lain juga adalah real time visualization, jadi dilakukan USG ya, kadang-kadang kalau ibu hamil atau kalau misalnya ada masalah seperti DVT, masalah pembuluh darah perifer, itu kita bisa lakukan visualisasi secara real time loh, jadi augmented reality ya. Jadi dilakukan USG lalu nanti bisa di-display secara, 3 dimensi oleh user gitu. Jadi sangat membantu kalau misalnya dibutuhkan intervensi-intervensi yang sifatnya itu, invasif. Jadi lebih aman buat pasien, karena kita udah pasti ketika memasukkan jarum nggak akan kena, area-area yang berbahaya, gitu. Tadi saya udah bahas sedikit tentang virtual modeling dari surgical planning. Jadi kalau misalnya mau operasi di bagian tertentu di otak yang susah untuk diakses, bisa dibuat modelnya dulu dengan 3 dimensi dan bisa dilatih dulu ke residen atau attending-nya. Lalu sebelum ke pasien langsung, itu bisa mengurangi, mengurangi surprises dan juga meningkatkan safety buat pasien. Ini contohnya, jadi ini bisa dilihat ya, jadi setelah di-render, dari rib cage bisa dibuka lebih dalam lagi, memisahkan antara aorta, arteria subclavia, dan juga, arteria pulmonalis. Jadi, benar-benar sangat detail sekali teksturnya, dan ini sangat membantu kalau misalnya mau dilakukan operasi misalnya. Terus
Ini juga tadi contohnya untuk di payudara ya, di breast imaging. Awalnya ini dari 3D 2 dimensi seperti ini, lalu dilihat si kansernya ini, bisa dilokalisasi dan seberapa banyak jaringan ikat yang juga, kompleks ada di sana sehingga bisa dilakukan intervensi yang maksimal. Yang terakhir, medical therapy dan rehab, ini menurut saya yang paling juga sangat menarik, setelah dari transisi dari training ke diagnosis dan sekarang ke ini, dari provider kadang-kadang apalagi tadi habis ini ya, habis pandemi seperti ini, kita jadi melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Karena kadang-kadang yang ditakutkan juga, provider, safety-nya bagaimana kalau misalnya ada, global problem kayak pandemi seperti kemarin. Apalagi dunia kedokteran gigi ya yang exposure untuk droplet itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya bisa konsultasi virtual dan bisa sangat diakomodasi, pasien bisa aman di rumah, dokternya juga bisa di rumah. Tentunya ini sesuatu yang luar biasa sekali dari interaksi pasien dan provider. Yang kedua, pasien Indonesia yang archipelago, kita terdiri dari kepulauan-kepulauan, itu kita bisa mengakses pasien yang, mungkin lokasinya susah untuk dicapai, dan juga ini bisa di-tailored atau disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Misalnya butuh rehabilitasi tertentu di bagian, eee, organ tertentu atau di bagian ekstremitas tertentu, dan tentunya mudah-mudahan ke depannya semakin semakin ini menjadi hal yang umum, harganya pun akan menjadi semakin bisa di-afford atau eee, di apa ya bahasa Indonesia, afford apa ya bahasa Indonesia? Oh, ini bisa dipakai untuk secara lebih murah gitu ya, lebih lebih bisa, affordable buat semuanya. Lalu, beberapa case study-nya itu adalah pain and stress management, lalu ada psychiatric and behavioral therapy, ada emergency response, dan juga ada physical rehabilitation. Contohnya ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, throwback way back 1996 waktu saya masih umur 5 tahun, ternyata, pada saat itu di Amerika udah dilakukan namanya ini Snow World ya. Jadi si Dokter Hoffman, sebagai lead-nya ini beliau ini adalah salah satu dokter di burn center, jadi dia mau membantu pasien yang mungkin melakukan skin grafting dan harus mengalami nyeri yang luar biasa. Dan sangat tergantung sama obat-obatan yang, sifatnya mengurangi rasa sakit. Nah, ternyata eee, ternyata, our mind atau pemikiran kita itu sangat, kuat dan powerful sekali, sehingga ketika mereka dilakukan terapi yang imersif seperti ini dengan device VR dan ditunjukkan bahwa mereka melihat es yang meleleh, lalu mereka bisa memegang esnya, ternyata skala nyerinya itu berkurang secara sangat 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 signifikan. Mereka membandingkan antara Nintendo, yaitu yang 2 dimensi dengan menggunakan device sendiri sehingga seolah-olah mereka ini ada di, antara salju, ternyata mereka benar-benar bisa mengurangi, rasa nyeri dan juga rasa kepuasan ketika menjalani terapi. Jadi ini kalau menurut saya luar biasa sekali ya, sangat membantu untuk pasien gitu. Yang lainnya bisa dilihat ini ada AR guided CPR, ini dirilis oleh American Heart Association. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu pasien nih jatuh, kalau ketika lagi training sih senang santai-santai aja ya, karena kan boneka, tapi kalau di dunia nyata mungkin akan ada rasa panik. Nah, dan kadang-kadang jadi bingung dan shock mau melakukan apa. Nah, selain punya AED device yang bisa melakukan kejut, itu juga sekarang dikembangkan metode yang bisa dilakukan augmented reality. Jadi orang yang melakukan CPR bisa pakai VR-nya, bisa pakai device-nya, lalu nanti mereka bisa dibantu untuk guided, "Oh ini loh posisi jantungnya, oh tekanannya udah cukup dalam nggak ya? Terus frekuensinya udah cukup cepat nggak ya?" Jadi ini, membantu juga dalam kondisi-kondisi emergency, apalagi kalau di sana tidak ada tenaga medis yang profesional. Yang terakhir juga adalah treatment di bidang psikiatri, awalnya dimulai dari fobia. Misalnya nih ya, pasiennya seolah-olah berada di atas, gedung yang sangat tinggi gitu, dibikin simulasi. Lalu bisa dilihat setelah 4 minggu, dibandingkan kontrol, itu orang yang mengalami VR treatment di sebelah kiri, di grafik ini mengalami penurunan rasa takut dan fobianya yang sangat signifikan dari hampir 50% sampai di bawah 25%. Jadi ada 50% reduction. Jadi kalau menurut saya ini sangat-sangat signifikan sekali dan ini di-publish di Lancet, salah satu jurnal yang sangat-sangat besar impact factor-nya.
lalu tentunya Aruvana ya, Aruvana saya baru lihat, website-nya Aruvana udah mulai menyediakan terapi untuk para penyintas stroke dan juga, kemungkinan besar penyakit neurodegeneratif yang lain seperti Parkinson, dan ini sangat-sangat, diharapkan bisa sangat membantu, terutama pasien yang ini akhirnya akan home care ya, mereka akan di rumah, sehingga mungkin keluarga di rumah juga bisa membantu untuk proses pemulihan tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit. Atau mungkin awalnya ditemanin rumah sakit dulu, tapi secara sehari-hari juga akan sangat bisa membantu, di masa yang akan datang. Dan banyak sekali ini ya, banyak sekali, aspek yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem yang bisa membuat VR ini menjadi benar-benar, robust dan sangat nyata perkembangannya. Terutama harusnya ada dukungan dari pemerintah, lalu ada dari health institution sendiri dari segi akademis maupun dari rumah sakit, lalu juga developer sebagai private sector yang nantinya akan mendorong supaya pengembangannya ini bisa lebih baik, para engineers dan juga para animators, semuanya, punya peran yang sangat, besar dalam pengembangan ini. Dan juga dari sisi pasien sendiri, harus mulai semakin diekspos tentang ide baru bahwa, pelayanan kesehatan juga bisa sangat, bentuknya bisa lebih modern lagi, dan bentuknya juga bisa dalam bentuk virtual, mixed reality, maupun augmented reality. Jadi kira-kira, itu aja yang mau saya sampaikan, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Tentunya sekali lagi saya juga di sini, ingin sama-sama belajar, jadi very excited to have the discussion with everyone. Right, wow. Ya, itu tadi what a recap I think ya. Jadi kayak bener-bener sebenarnya apa yang kita coba hari ini dan sudah dilaksanakan ya tentunya oleh contohnya oleh Dr. Hengki, Dr. Seno, ini ternyata ada yang sudah melakukan juga di bidang yang sama, bahkan tadi sempat lihat di tahun 96 ya, jadi it's actually way back gitu ya. Tapi walaupun way back, tadi sempat ngelihat sedikit dari paparannya Dr. Mira, landscape risetnya di seluruh dunia, kalau menurut saya itu masih sangat-sangat blue ocean ya, karena masih, ya Amerika memang sudah mulai ada warna, tapi it's like 28 kayak mungkin kalau kita bandingkan dengan riset-riset yang lain mungkin udah di angka ratusan atau ribuan gitu atau bahkan lebih gitu kan. Jadi ini is just 28. Even that's di Amerika. Indonesia masih 0. Nah, berarti memang ini adalah, kalau menurut saya memang mungkin ini timing yang menarik gitu ya untuk kita benar-benar bisa menjadi yang dicontoh kali ya, karena mungkin seringkali kita dalam banyak hal kita mencontoh gitu ya, tapi karena di situ masih 0 gitu, mungkin bisa jadi nanti banyak yang akan mencontoh Indonesia gitu. But anyway, thank you Dr. Mira, insight-nya dan juga sharing-nya luar biasa banget. A lot of things we will discuss, but kita akan discuss nanti di sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya nanti bisa angkat tangan atau bisa chat langsung. But before kita masuk ke sesi tanya jawab, sorry, ini aku nge-freeze nggak ya? Oh nggak ya? Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita akan putar terlebih dahulu 2 video.